Pemirsa, Rizik Syihab diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Ya, selama pemeriksaan penjagaan Polda Metro Jaya diperketat. Rizik Syihab jalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pada 14 November lalu. Rizik sempat 2 kali tidak hadir pemanggilan pemeriksaan. Pada 10 Desember, polisi menaikkan status Rizik Syihab menjadi tersangka. Pemeriksaan Rizik Syihab berlangsung maraton. Sang imam besar FPI didampingi Sekretaris Umum FPI yang juga merupakan kuasa hukumnya Munarman dan Aziz Yanuar. Di sela-sela pemeriksaan, Rizik sempat diberi waktu untuk santap makan malam dan sholat. Kuasa hukum Rizik menyatakan pemeriksaan masih tahap awal. Habib Rizik masih pertanyaan-pertanyaannya masih seputar tentang FPI. Belum, sekali lagi, belum masuk ke substansi materi sangkaan, yaitu belum masuk ke pasal-pasal 160, pasal 93 maupun pasal 216 KUHP, ya. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Belum masuk ke situ. Pertanyaannya masih seputar FPI itu bagaimana anggaran dasarnya, masih seputar begitu aja. Jadi sama sekali belum masuk ke substansi persoalan. Nah, kita mau berarti ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang masih kita tunggu dari pihak penyidik, apa yang akan ditanyakan lebih lanjut yang kita minta terkait langsung dengan sangkaan. Pemirsa, setelah 2 kali tak hadir, Imam Besar FPI Rizik Syihab akhirnya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Rizik diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Setelah 2 kali tidak hadir dalam pemeriksaan, Imam Besar FPI Rizik Syihab Sabtu kemarin datang ke Polda Metro Jaya. Rizik hadir bersama tim kuasa hukumnya untuk diperiksa sebagai tersangka. Rizik menegaskan siap menjalani pemeriksaan. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Ya, Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. ada lagi pertanyaan? Ada ya? Kenapa? Nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menuntut wartawan. Terkait penetapan status Rizik sebagai tersangka, Polda Metro Jaya menegaskan setiap langkah hukum sudah sesuai dengan prosedur. Rekan-rekan sudah tahu yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua tidak datang. Kemudian tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun perkara ini sudah terang benderang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi. Tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Selain Rizik, polisi juga menetapkan 5 tersangka lainnya, yakni panitia acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus kerumunan massa yang menjerat Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui proses panjang. Polisi memeriksa sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kasus Rizik Syihab berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Namun polisi menegaskan tetap melakukan proses hukum atas adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan.
kerumunan akad nikah di Petamburan. Berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Imam Besar FPI Rizik Syihab dijadwalkan juga menghadapi kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang kasusnya berproses di Polda Jawa Barat. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umi Bogor, Dr. Andi Tatat, dilaporkan terpapar COVID-19. Rumah Sakit Umi Bogor sempat beberapa hari merawat Rizik Syihab. Informasi mengenai Direktur RS Umi Bogor Dr. Andi Tatat positif COVID-19 disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Kabar Dr. Andi Tatat terpapar COVID-19 juga dibenarkan oleh Direktur Umum Rumah Sakit Umi Bogor, Najamuddin. Namun Najamuddin belum menjelaskan kronologi dan dari mana Andi Tatat terpapar virus corona. Diketahui Dr. Andi Tatat sudah dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor selama 4 hari. Namun karena kondisinya memburuk, Dr. Andi Tatat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Di RUT RS Umi tengah dirawat di ICU RSUD. Setelah beberapa hari dirawat di Umi, tapi tadi malam masuk di sana. Mengenai rekam mediknya, saya tidak bisa membuka. Silakan tanya ke pihak keluarga ya, atau ke rumah sakit. Barangkali rumah sakit diperkenankan oleh keluarga. Tapi yang jelas saya sudah perintahkan Dinkes dan RSUD untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kita berikan pelayanan maksimal bagi Dr. Andi. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Direktur Utama RS Umi Bogor Dr. Andi Tatat intens diperiksa oleh penyidik Reskrim Polresta Bogor Kota setelah pelaporan oleh Satgas Covid Kota Bogor terkait swab tes Habib Rizik Syihab. Rizik sempat beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri pastikan akan transparan dalam mengusut kasus tertembaknya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 7 Desember lalu. Polri membuka hotline untuk mengikut sertakan masyarakat dalam penyidikan kasus. Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih penyidikan kasus tertembaknya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 7 Desember lalu. Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo berjanji akan transparan dalam proses penyidikan kasus dengan terus memberikan informasi mengenai perkembangan penyidikan ke masyarakat. Polri juga membuka hotline untuk memberikan kesempatan ke masyarakat menyampaikan informasi seputar kasus. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Bareskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Kapolda Metro Jaya menyatakan anggotanya terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur
karena mendapat perlawanan dari Laskar FPI saat melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya pada 7 Desember lalu. Polisi mengaku diserang dengan menggunakan senjata api. Polisi menyita beberapa barang bukti seperti senjata api dan senjata tajam yang diduga milik Laskar FPI. Namun Front Pembela Islam membantah menyerang polisi dengan senjata api. Sekjen FPI Munarman mengaku organisasinya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus keujaran kebencian musisi IGD Ari Astina, pemirsa, alias Jering. Ya, pengebuk drum grup musik SID tersebut mengajukan banding atas vonis 14 bulan dalam kasus ujaran kebencian. Drummer band Superman Is Dead IGD Ari Astina alias Jerings melalui kuasa hukum putuskan ajukan banding atas vonis 14 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian. Kuasa hukum Jerings Iwayan Suwardana alias Gendo menyerahkan memori banding kemarin kepada petugas Pengadilan Negeri Denpasar. Di dalam pertimbangan hakim, keterangan misalkan Dr. Widiasa yang menyatakan bahwa SOP wajib rapid test berasal dari WHO hilang, kemudian beberapa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ada hubungan konseptual dengan WHO hilang, sehingga kemudian pertimbangan hakim menyatakan Jering mengatakan ID kacang WHO seolah-olah itu bukan fakta, itu seolah-olah menjadi fitnah. Kemudian juga beberapa keterangan-keterangan yang menguntungkan untuk Jering banyak dihilangkan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum lebih dulu mengajukan banding atas putusan hakim. Saat ini banding sedang dalam proses dan akan diputuskan sekitar 1 bulan. Dari banding Jering sekarang sudah diproses dan sudah ditunjuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi. Kita tunggulah putusannya dalam waktu kurang dari 1 bulan mungkin sudah ada putusannya. Ya, oke. Jerings divonis 14 bulan penjara oleh majelis hakim. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 3 tahun penjara. Sementara JPU menganggap vonis yang dijatuhkan kepada Jerings belum memberikan efek jera sehingga mengajukan banding lebih dulu. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan.